Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. Tersangka KPK Hasto muncul, singgung sosok yang ingin 3 periode. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP yang kini berstatus tersangka, Hasto Kristianto, tampil ke muka publik lewat rekaman video. Sembari menyinggung sosok yang ingin 3 periode, dia menyatakan siap menghadapi risiko. Dari video yang disebarkannya ke wartawan, Kamis, 26 Desember 2024, Hasto terlihat berbicara sembari memegang buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Cindy Adams. Hasto mengulas sikap Bung Karno bahwa penjara adalah jalan pengorbanan untuk memperjuangkan cita-cita luhur. Sikap Bung Karno itu dipedomani oleh kader PDIP. Kader PDIP tidak gentar menghadapi sosok dari partainya yang ingin menjabat 3 periode, dan pada akhirnya sosok itu dipecat dari partai. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Tutur Hasto. Dia kemudian berbicara soal intimidasi oleh aparat penegak hukum. PDIP siap menghadapi intimidasi yang diibaratkannya sebagai tembok tebal kekuasaan itu. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Ujar Hasto. PDIP siap menghadapi risiko terburuk, baik risiko formal maupun informal. Bagi Hasto, masuk bui tidak masalah. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Ujarnya. Hasto kini menjadi tersangka kasus suap terhadap Wahyu Setiawan yang dulu pada 2019 menjabat komisioner KPU. KPK menduga Hasto mengupayakan suap agar Harun Masiku bisa lolos masuk DPR lewat mekanisme pergantian antar waktu, PAW, menggantikan Nazarudin Kimas yang sudah meninggal dunia. Selain menjadi tersangka kasus suap, Hasto menjadi tersangka kasus perintangan penyidikan. Hasto diduga menyuruh merendam ponselnya dan ponsel Harun Masiku, serta menyuruh Harun Masiku kabur. Hingga kini Harun Masiku masih jadi buron. Ketua KPK Setio Budianto memastikan penetapan Hasto dan Doni sebagai tersangka dalam konferensi pers Selasa sore, 24 Desember 2024. Setio menyatakan, Hasto dan Doni terlibat aktif sejak awal untuk meloloskan Harun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, untuk menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia setelah pemilihan umum atau pemilu 2019. Hasto dan Doni disebut melobi Wahyu Setiawan agar Harun menjadi pengganti Nazarudin. Padahal seharusnya posisi Nazarudin diisi oleh kader PDIP lainnya, yakni Rizky Aprilia. Tak hanya itu, Hasto dan Doni juga disebut terlibat aktif dalam pemberian suap kepada Wahyu yang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Uang itu diserahkan melalui ex-anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Agustina Tio Fridelina. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah, sebagaimana kata para kader TNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.